Om Swastiastu. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Sebelum itu, mari kita perkenalkan diri, dimulai dari yang kanan. Saya Wiswara Alika, absen 39. Saya Arya Mustinapsari, absen 1. Saya Nia Putri, absen 20. Saya Niputu Atalia Belinda Dewi, nomor absen 33. Saya Nina Febrian, nomor absen 28. Yuk kita simak videonya. Halo semuanya, kali ini aku bakal menjelaskan latar belakang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang berdiri pada abad ke-13 hingga ke-16. Kerajaan Majapahit luasnya hampir senusantara. Kerajaan tersebut berada di dekat Sungai Berantas yang ada di pusatnya yaitu di Mojokerto. Kerajaan tersebut pendirinya bernama Raden Wijaya yang merupakan menantu terakhir dari Kerajaan Singasari yaitu Kertanegara. Nama Majapahit sendiri berasal dari buah maja yang merupakan buah yang paling banyak ditemukan di Trombolan dan memiliki rasa yang pahit. Berdirinya Kerajaan Majapahit sangat berhubungan erat dengan runtuhnya Kerajaan Singasari karena saat itu Kerajaan Singasari terkena pemberontakan oleh Jayakatwang. Lalu Raden Wijaya pun kabur bersama istrinya ke Medan. Lalu Raden Wijaya meminta tolong kepada Bupati Sumedep di sana yang bernama Arya Wiraraja. Karena bantuan Arya Wiraraja tersebut, Raden Wijaya pun berhasil untuk mendapat permakluman oleh Jayakatwang. Lalu Jayakatwang memberikan hadiah berupa tanah hutan yang di dekat Mojokerto. Lalu di sanalah Raden Wijaya membuat kerajaannya. Sekian materi selanjutnya. Selanjutnya kita ke materi geologis Majapahit. Oke, kita ini berasal dari Kerajaan Majapahit ini sangatlah strategis karena di dekat sungai yang luas yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas, di mana memiliki anak sungai yang bisa mengalir sampai ke hulu. Di mana letak Kerajaan Majapahit ini berada di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Oke, langsung ke materi berikutnya ya. Selanjutnya, materi pemimpin Kerajaan Majapahit. Beberapa raja yang pernah memimpin Kerajaan Majapahit, diantaranya yang pertama ada Raden Wijaya. Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi dengan gelar Kertarajasa. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya, banyak sekali terjadi pemberontakan dikarenakan rasa ketidakpuasan akan jabatan yang diberikan oleh raja. Raden Wijaya wafat pada tahun 1309 Masehi dan didamarkan di Simping Blitar dengan Arca Dewa Siwa dan Antapura. Yang kedua ada Sri Jaya Negara yang memerintah pada tahun 1309 Masehi sampai dengan 1350 Masehi. Pada masa pemerintahan Srijaya Negara juga banyak sekali terjadi pemberontakan. Salah satunya yaitu Perang Pantaca, yaitu kejadian yang mengejutkan yang terjadi pada tahun 1328 Masehi, yaitu terbunuhnya Raja Srijaya Negara oleh Tanca. Yang ketiga ada Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi memerintah pada tahun 1328 Masehi sampai dengan 1350 Masehi. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, terjadi Perang Sadeng namun dapat dipadamkan oleh Gajah Mada. Tribuana Tunggadewi wafat pada tahun 1374 Masehi, didamarkan di Sanggih dengan nama Pantarapura. Yang keempat ada Hayam Wuruk. Hayam Wuruk memerintah pada tahun 1350 Masehi sampai dengan 1389 Masehi. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk juga terjadi Perang Babat. Perang Babat merupakan perselisihan antara Gajah Mada dengan Raja Pajajaran yang menyebabkan kematian Raja Pajajaran dengan Putri Wuruk. Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 Masehi. Selanjutnya ada Wikramawardhana. Wikramawardhana memerintah pada tahun 1389 Masehi sampai dengan 1429 Masehi. Dan Wikramawardhana wafat pada tahun 1429 Masehi. Yuk kita ke materi selanjutnya. Kali ini kita
kita memasuki masa kejayaan Majapahit. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, masa pendirian kerajaan pada tahun 1293 hingga tahun 1309 oleh Raden Wijaya setelah mengalahkan Jayakatwang dan tentara Mongol. Yang kedua, masa pertumbuhan, yaitu pada tahun 1309 hingga 1350. Pada masa ini, Majapahit diperintah oleh Jayanegara dan dilanjutkan oleh Tribuana Wijaya Tunggadewi Dyah Gitarja. Tonggak utama pada masa pertumbuhan ini yaitu ketika Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Majapahit dan pengucapan Sumpah Palapa. Yang ketiga yaitu masa keemasan pada tahun 1350 hingga 1389. Disebut masa keemasan karena perdamaian panjang yang diinginkan telah terwujud, serta jarang sekali terjadi konflik kecuali konflik Pasundan Bubat pada tahun 1357. Kejayaan Majapahit dapat dilihat dari keberhasilannya jejaring perdagangan yang luas dan politik pemersatu Nusantara. Selain itu, Kerajaan Majapahit juga diperintah oleh Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada yang dapat mempersatukan Nusantara. Sejarah Majapahit yaitu Negara Kartagama, Paparaton, dan Prasasti serta berita. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke materi runtuhnya Kerajaan Majapahit. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Puncaknya pada abad ke-14, di mana saat itu terjadi kemunduran Raja Gajah Mada yang meninggal pada tahun 1364 Masehi dan disusul oleh meninggalnya Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi. Faktor-faktor yang memicu terjadinya kemunduran Kerajaan Majapahit, yang pertama terjadinya Perang Parerek di antaranya tahun 1401 sampai 1406 Masehi. Yang kedua, tidak ada lagi tokoh pemerintah yang dapat menyatukan kesatuan dari wilayah tersebut. Yang ketiga, sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit yang mirip dengan sistem serikat yang banyaknya kebebasan. Dan yang terakhir, masuknya agama Islam dari Kerajaan Kediri, Jawa Timur yang menentang adanya Kerajaan Majapahit. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Nah, teman-teman semua, kalian jadi tahu kan materi-materi mengenai Kerajaan Majapahit? Sekarang kita sudah masuk ke materi terakhir nih, yaitu peninggalan Kerajaan Majapahit. Nah, ada pun peninggalan-peninggalan yang membuktikan bahwa Kerajaan Majapahit telah berdiri sebelumnya. Peninggalan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu ada candi, ada prasasti, dan ada kitab. Nah, candi-candi yang termasuk peninggalan Kerajaan Majapahit yaitu ada Candi Penataran yang terletak di Blitar, ada Candi Surowono yang terletak di Kediri, ada Candi Tikus yang terletak di Mojokerto, ada Candi Bajang Ratu yang terletak di Mojokerto juga. Selanjutnya ada prasasti-prasasti. Yang pertama ada prasasti Canggu, yang kedua ada prasasti Kudadu, yang ketiga ada prasasti Biluluk 1, yang keempat ada prasasti Biluluk 2, yang kelima ada prasasti Biluluk 3. Nah, adapun kitab-kitabnya yaitu kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca, lalu ada kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular, lalu ada kitab Arjuna Wijaya, dan yang terakhir ada kitab Partayatma. Sekian penjelasan dari video kami tutup dengan drama Santi. Oh, Santi, 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 oh. Dadah!